Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melaksanakan pelatihan visualisasi data menggunakan FOSViewer dan juga Publish or Perish. Selamat menyimak dan selamat bereksplorasi. Pertama-tama, kita bisa membuka Publish or Perish dan memilih sumber referensi dari mana kita mendapatkan artikel-artikel. Nah, ini saya memilih Semantic Scholar yang ada di sini. Dan kita bisa pilih next untuk mengetikkan keyword dari variabel penelitian kita, dan kita bisa klik search. Maka Publish or Perish ini akan mengakomodasi hasil pencarian artikel-artikel terkait variabel yang kita sudah masukkan keywordnya tadi. Kita tunggu progresnya sampai tanda hijau ini penuh. Nah, jika tanda hijau ini sudah penuh untuk pencarian artikel berarti sudah selesai, dan kita pilih Save Result di bagian kanan, dan kita pilih untuk save dalam format List or Reference Manager. Tinggal kita simpan di folder laptop kita. Terserah Bapak Ibu mau simpan di mana, yang penting tempat file tersebut nanti mudah diingat jika akan dimasukkan ke FOSViewer. Nah, setelah ini kita sudah mendapatkan file listnya untuk reference artikel kita. Tinggal kita langsung persiapkan untuk membuka aplikasi FOSViewer. Nah, tampilan aplikasi FOSViewer seperti ini. Kita tinggal pilih Create. Lalu kita pilih Create a Map based on text data, atau yang ketiga, karena kita akan membuat dari data, membuat mapping dari data, dan kita bisa pilih Read Data from Reference Manager Files. Next, kita masukkan file yang tadi sudah kita simpan, hasil dari Publish or Perish untuk pencarian variabel atau keyword yang kita masukkan. Di sini bisa diingat-ingat tadi menyimpannya di bagian mana di folder laptopnya. Lalu kita pilih OK, dan kita next. Setelah next, nanti akan muncul title and abstract fields atau title fields. Bapak Ibu bisa pilih yang paling atas, itu title and abstract fields. Lalu pilih next. Dan dia akan otomatis mengekstraksi beberapa terms yang ada dari file list kita tadi, artikel-artikel yang sudah kita simpan dalam format list atau reference manager tadi. Biarkan FOSViewer yang mengekstraksi sendiri sampai selesai. Lalu ada pilihan binary and full counting. Bapak Ibu bisa pilih full counting. Di sini akan muncul minimum number of occurrence a term. Ini menentukan seberapa sering sih terms yang kita gunakan itu muncul. Kita bisa tentukan 5, 7, atau 10. Saya di sini menggunakan 5, sehingga term yang saya dapatkan adalah 644 terms yang nantinya akan dikalkulate dalam mapping yang dihasilkan oleh FOSViewer saya. Nah, biarkan mengkalkulate sendiri FOSViewer-nya tanpa memencet apapun atau mengklik apapun. Nah, sudah muncul beberapa terms yang ada dari artikel atau sumber referensi yang kita masukkan tadi dalam bentuk list. Di sini Bapak Ibu bisa meng-uncheck list beberapa term yang tidak berkaitan atau tidak berhubungan dengan variabel yang Bapak Ibu cari keywordnya tadi. Nah, di sini saya pilih beberapa seperti Yugoslavia, EPDRF, Yudah. Ini tidak terkait dengan variabel ethical leadership, bisa di uncheck list.
Dan Bapak Ibu mohon dipastikan bahwa checklist-unchecklistnya sudah tepat untuk variabel atau term yang mana yang digunakan dan yang mana yang tidak digunakan, agar mappingnya itu bersih dan memang benar-benar menyeleksi dari terms yang kita butuhkan terkait variabel yang kita cari. Jadi harus dibaca sampai ke bawah ya Bapak Ibu untuk verify selected items-nya. Nah, jika ini sudah selesai, Bapak Ibu bisa klik next atau finish yang ada di bawah. Nanti tapi ini harus dipastikan betul-betul ya bahwa sampai ke bawah itu memang benar-benar terms yang akan kita mapping nantinya yang terkait dengan variabel Bapak Ibu. Jangan sampai masih ada keikut term seperti abstrak, terus metodologi, terus instrumen, validity. Itu mohon diperhatikan kembali agar tidak termapping saat di hasil akhirnya nanti. Nah, ini schools, SALT, observation, ini kan tidak terkait dengan ethical leadership sehingga bisa saya unchecklist saja. Setelah ini dipastikan sudah ter-unchecklist, kita klik finish dan dia akan membuat mapping dari hasil ethical leadership tadi, variabel ethical leadership. Nah, ini adalah mappingnya, ada bulatan-bulatan besar dan ada bulatan kecil, dan ini bisa diarahkan fokus ke salah satu term saja atau salah satu variabel saja, maka akan terbentuk jaringan seperti ini contohnya. Nah, kalau ini jaringan secara keseluruhan seperti ini, ada warna-warna di situ, macam-macam warna, yang dimana nantinya warna itu menentukan klasterisasi dari terms yang sudah kita kumpulkan menggunakan FOSS-Viewer ini. Nah, ini adalah jaringan yang terkait tentang leadership style, ada partisipan, tim, transformational leadership, job satisfaction, dan seterusnya. Nah, ini adalah jaringan yang terbentuk ketika saya mencari ethical leadership. Dan mapping ini perlu diperhatikan untuk lingkaran yang paling besar, berarti dia sudah banyak diteliti atau sering diteliti. Sedangkan untuk lingkaran-lingkaran kecilnya ini masih jarang diteliti oleh orang atau oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, jadi untuk lingkaran kecil di sini, lingkaran yang paling kecil atau beberapa lingkaran yang kecil atau berupa node ini merupakan term atau variabel yang sangat jarang diteliti sehingga bisa menjadi gap riset jika dijadikan variabel yang berkaitan dengan ethical leadership. Nah, nanti silakan Bapak Ibu pastikan dan juga verifikasi kembali apakah benar node-node kecil atau lingkaran kecil yang ada di mapping Bapak Ibu yang terbentuk itu, apakah memang benar-benar itu masih jarang digunakan atau jarang diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, ini bisa dibesarkan, di zoom in dan zoom out. Jika memang ukurannya sangat kecil dan tulisan termnya atau variabelnya tidak terbaca, Bapak Ibu bisa zoom out dari gambar mappingnya. Nah, setelah ini adalah jaringan yang terbentuk.
dan juga ini jaringan mapping secara keseluruhan. Ini yang nanti akan tercapture dan dilampirkan dalam artikel Bapak Ibu sekalian atau dilampirkan pada pendahuluan penelitian Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Bapak Ibu mendapatkan gap risetnya dari situ. Lalu kita lanjutkan untuk klasterisasi. Di sini ada 7 klaster yang terbentuk. Nah, untuk 7 klaster yang sudah terbentuk bisa dilihat di sebelah kanan itu ada pilihan cluster colors dan beberapa terms yang terklasifikasi dalam 7 klaster tersebut itu ada di sebelah kiri ya. Di sini masing-masing klaster 1 hingga 7 itu ada berapa term sudah disebutkan di sini. Tidak semua variabel itu sama. Misalnya saya dapat di ethical leadership itu ada 7 klaster, barangkali di tempat Bapak Ibu menggunakan variabel Bapak Ibu itu ada lebih dari 7 klaster. Nah, kalau kita pindah ke overlay visualization, dia akan memperlihatkan penelitian ethical leadership ini yang terbaru tahun berapa sih. Nah, ini bisa dilihat di pojok paling bawah sebelah kanan itu ada tahun 2015. Ternyata ini akhir-akhir ini jarang diteliti nih. Nah, kita bisa lihat penelitian yang terbaru tentang ethical leadership dengan kita lihat warna kuning. Di sini sesuai dengan tahunnya ya, bar tahun yang ada di bawah itu ada warna kuning yang terbaru, sehingga kita fokus ke bulatan yang warna kuning. Selanjutnya kita pindah ke density visualization. Density visualization ini menunjukkan terms yang paling banyak dikaitkan dengan ethical leadership atau keyword yang kita cari. Jika warna dari bulatan-bulatan ini merah, maka dia paling banyak dikaitkan dengan keyword atau variabel yang kita cari. Setelah itu, setelah warna merah yang paling banyak ditunjukkan oleh warna kuning, selanjutnya warna hijau. Karena di sini tidak ada warna merah, berarti terms yang paling banyak dikaitkan dengan ethical leadership adalah warna kuning. Nah, di sini ada warna kuning, itu ada disparity, ada school, ada leadership position, leadership style, ada government, ada politik gitu. Nah, ini adalah beberapa terms yang tadi banyak dikaitkan dengan ethical leadership. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih caranya kita mendapatkan novelty penelitian? Dengan kita perhatikan kembali nih di sini di mapping yang awal di bagian network visualization. Di situ jaringan yang terbentuk secara utuh tuh apakah bulatan kecilnya itu bisa kita lihat benar-benar teliti atau tidak. Nah, kalau di situ bisa dilihat secara teliti, beberapa bulatan kecil itu ada variabel-variabel yang masih memang jarang dikaitkan dengan ethical leadership atau variabel yang Bapak Ibu akan teliti. Ada beberapa terms atau variabel-variabel lain yang mungkin itu masih asing, yang jaringannya baru kita lihat di penelitian atau di mapping ini. Jadi itulah yang merupakan novelty atau kebaharuan penelitian kita nantinya. Baik, cukup sekian untuk sesi pelatihan yang pertama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.